Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur, channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa dari Uni Soviet tahun 1960 antar sesama pecatur Uni Soviet, yaitu Alexander Cherepkov yang bergelar Master Internasional melawan Yuri Averbakh yang bergelar Grandmaster. Di video ini kita akan melihat rangkaian langkah kejutan, keputusan berani, dan tentunya pengorbanan perwira secara spektakuler. Jadi ikuti video sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Alexander Cherepkov memegang buah putih dan Yuri Averbakh memegang hitam. Cherepkov membuka permainan dengan pion E4 dan dijawab dorongan pion C5. Putih lalu mengembangkan kuda ke F3 dan hitam pion D6. Selanjutnya pion D4 menawarkan pertukaran dan tawaran diterima pion kali pion. Alexander Cherepkov memukul kembali pion tersebut dengan menggunakan kuda. Dan berikutnya Yuri Averbakh mengembangkan kudanya ke petak F6. Ini adalah formasi Sicilian Defense Open Variation atau pertahanan Sisilia variasi terbuka. Kuda satunya milik Cherepkov berkembang ke petak C3 dan dijawab oleh Averbakh pion G6 sebagai persiapan gajah fianchetto. Putih gajah petak gelap ke E3. Yuri Averbakh melanjutkan rencana, yaitu gajah fianchetto G7 sekaligus sebagai persiapan rokade bagi rajanya. Permainan berlanjut dengan pion F3 dan pengembangan kuda C6. Menteri Putih maju ke petak D2 dan jawaban hitam di langkah ke-8 ini adalah melakukan rokade sayap raja. Cherepkov meluncurkan gajah petak terang ke C4 juga untuk persiapan rokade. Jawaban standar dari hitam, dorongan pion A6 untuk mengawal petak B5 dari pendudukan perwira putih. Di langkah ke-10 ini, Alexander Cherepkov melakukan rokade dan dia memilih sayap menteri. Dengan rokade di sisi berbeda, ini berarti permainan akan dibawa ke situasi saling serang. Kuda hitam lompat ke petak A5, mulai menginvasi sayap menteri yang baru saja rokade. Putih memundurkan gajah ke B3 menjaga pion A dan C di baris kedua di jantung pertahanan. Menteri hitam bergeser ke C7 berusaha merebut kontrol di lajur ini. Putih berbalik menyerang dengan mengirim gajah ke petak H6, membuka kemungkinan pertukaran gajah. Yuri Averbakh menolak tawaran dan memilih kuda C4 menyerang menteri. Menteri Putih meluncur ke petak G5 semakin memberi tekanan pada pertahanan hitam. Serangan hitam di sayap menteri terus berlanjut dengan dorongan pion B5. Tentu saja ada ide pion ini akan terus didorong demi mengusir kuda C3. Alexander Cherepkov tidak peduli dan berbalik memperkuat serangan di sayap raja dengan mendorong pion H4. Hitam juga tidak bertahan. Dia melanjutkan rencana pion maju ke B4 menyerang kuda. Kuda putih lari maju ke petak D5 mengancam menteri pion B4 serta membuka kemungkinan pertukaran kuda. Pertukaran perwira pertama pun terjadi karena Yuri Averbakh menerima tawaran kuda kali kuda. Alexander Cherepkov tidak memukul kembali kuda, melainkan melakukan pertukaran di sisi lain, yaitu gajah kali gajah G7. Hitam menjawab raja kali gajah. Putih selanjutnya menteri kali kuda sambil memberi tekanan pada kuda hitam di C4 serta benteng A8. Averbakh memberi jawaban terbaik, yaitu kuda B6 menyerang menteri sekaligus memberi pengawalan untuk bentengnya. Alexander Cherepkov mengembalikan menterinya ke petak G5. Hitam memajukan pion ke H6 berusaha mengusir menteri, dan menteri putih mundur ke petak G3. Hitam lalu pion E5 kali ini menyerang kuda. Putih memberi jawaban menarik, yaitu kuda F5 skak dan membuka kemungkinan pertukaran dengan gajah. Tentu saja pion G6 tak bisa memukul kuda karena sedang terkena pin oleh menteri. Yuri Averbakh memutuskan untuk menukar perwira, yaitu gajah kali kuda. Dibalas oleh putih pion kali gajah. Yuri Averbakh meneruskan bangunan serangan dengan pion A5. Ide yang terlihat tentu saja pion ini akan terus maju memberi tekanan pada gajah petak terang milik putih. Alexander Cherepkov membuat langkah menarik sekaligus terbaik untuk menjaga situasi tetap berimbang, yaitu pengorbanan gajah dengan memukul pion F7. Di sini jawaban yang disarankan engine untuk hitam adalah benteng kali gajah. Tapi di partai aslinya, hitam memilih memukul gajah tersebut dengan menteri, sehingga evolution bar menyatakan putih unggul tipis secara peluang. Putih lanjut dengan benteng kali pion D6 yang telah kehilangan penjagaan. Jawaban dari Yuri Averbakh, kuda C4 menyerang benteng,
Dan langkah ini adalah langkah yang tidak akurat, karena engine sebenarnya menyarankan Menteri Hitam memukul pion F5. Sehingga keunggulan putih semakin jauh, dan Alexander Cherepkov tidak menyia-nyiakan peluang ini. Dia lanjut dengan benteng G6 skak. Hitam memberi jawaban terbaik, yaitu menggeser rajanya ke petak H7. Tapi semuanya sudah terlambat dan kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Alexander Cherepkov di titik ini? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik dan satu-satunya langkah yang benar agar keunggulan signifikan tetap terjaga. Sedangkan semua langkah lain apapun justru akan membuat hitam yang berbalik unggul. Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Mari sama-sama menahan nafas karena langkah yang diambil putih adalah Menteri G5 mengorbankan diri. Dan setelah langkah ke-25 tersebut, hitam alias Yuri Averbach memutuskan untuk menyerah. Kenapa hitam menyerah? Mari kita kupas. Jika hitam menerima pengorbanan dengan pion kali menteri, maka tentu saja putih pion kali pion G5 dan itu adalah skakmat. Atau misal hitam ingin menjaga pion H6, maka satu-satunya jalan adalah mengorbankan menteri ke G7. Maka putih benteng kali menteri skak yang memaksa raja hitam ke H8. Tentu saja putih akan mengakhiri dengan menteri H6 dan itu juga adalah skakmat. Kemungkinan lain, misal putih menolak pengorbanan dengan pion maju ke H5, maka tentu banyak pilihan skakmat dari putih, yaitu menteri kali pion, benteng H6, atau menteri H6. Di posisi ini, jawaban terbaik hitam adalah raja mundur ke H8. Tapi skakmat tetap akan terjadi maksimal dalam 10 langkah dengan rangkaian kira-kira seperti ini. Benar-benar keputusan jenius dari Master International Soviet Alexander Cherepkov. Setelah sekitar 20 langkah situasi berimbang, dia bisa memanfaatkan setiap langkah yang kurang akurat dari Grandmaster Yuri Averbach. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.